Pilkada serentak 2024 bakal digelar 27 November tahun 2024. Timbang menimbang sejumlah partai politik sudah dimulai sejak lama untuk mempersiapkan kandidatnya yang akan maju di November mendatang. Tahu tidak, provinsi yang berpotensi besar bakal sangat panas dan tentunya bakal jadi sorotan nasional. Bahkan bisa dibilang pilkada rasa pilpres, Sumatera Utara. Kenapa aku bilang berpotensi bakal sangat panas dan jadi sorotan nasional, bahkan pilkada rasa pilpres? Itu karena nama-nama yang mencuat di masyarakat sebagai calon gubernur adalah nama-nama besar. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, adalah nama yang sekarang mencuat bakal maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Partai Gerindra bakal memprioritaskan mengusung Bobi Nasution di Pilgub Sumut setelah secara resmi menjadi kader Partai Gerindra. Menantu Jokowi ini langsung menerima kartu tanda anggota Partai Gerindra setelah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Hubungan Bobi dan Gerindra sebenarnya bukan baru-baru ini. Karena di Pilwali 2020 saat Bobi mencalonkan diri jadi wali kota Medan, Gerindra adalah salah satu partai pengusung. Bukan cuma Gerindra, Bobi diusung oleh sejumlah partai besar. Diproyeksikan maju di pilkada di Sumut, Bobi bukan cuma dapat dukungan dari Gerindra, Golkar juga memberikan mandat ke Bobi. Yang artinya Bobi bakal berpotensi kembali diusung oleh partai-partai besar. Lalu bagaimana dengan elektabilitas Bobi? Ini yang menarik. Elektabilitas Bobi Nasution memang paling tinggi di antara calon kandidat lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ketertarikan utama orang memilih Bobi Nasution? Karena selama ini, figur Bobi Nasution hanya dikaitkan dengan status sebagai menantu Jokowi. Oke, ini emang gak bisa dipungkiri jadi salah satu pertimbangan. Hasil survei menunjukkan kalau Bobi sebagai figur wali kota Medan itu sekitar 27,5%. Sementara yang mengaitkan figurnya dengan Presiden Jokowi sebanyak 23,3%. Antara bayang-bayang menantu Presiden dan kinerja Bobi sebagai wali kota itu 50-50. Artinya apa? Jalan Bobi bakal tidak semulus saat jadi wali kota. Karena status Jokowi sebagai presiden yang bakal segera berakhir. Dan juga isu soal politik dinasti masih terus melekat ke Bobi. Tapi Bobi unggul karena ia sudah dapat rekomendasi dari dua partai besar, Gerindra dan Golkar. Ditambah, Sandiaga Uno yang merupakan petinggi Partai Persatuan Pembangunan juga menyatakan dukungannya ke Bobi Nasution untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Dan juga PAN disebut bakal mengusung Bobi maju sebagai pilgub. Selain isu politik dinasti dan bayang-bayang Jokowi, lawan Bobi bukan orang sembarangan di Pilgub Sumatera Utara. Kenapa aku bilang bukan orang sembarangan? Karena Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, menyebut kalau ex-gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, siap diusung dalam pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2024. Komunikasi sudah dilakukan DPD PDIP Sumatera Utara dengan Ahok terkait pencalonannya di Pilkada Sumatera Utara. Ahok sendiri tidak menolak usulan dari DPD PDIP Sumatera Utara soal pencalonannya. Hanya saja ia menyerahkan sepenuhnya ke keputusan partai. Ahok memang pemain baru di Pilkada Sumatera Utara. Tapi kalau kita bicara sepak terjangnya, sebelum mendampingi Jokowi di Pilkada DKI Jakarta, kiprah politik Ahok justru dimulai dari Pulau Sumatera. Ahok adalah mantan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Timur periode 2004 sampai 2009. Pernah juga jadi Bupati Belitung Timur di tahun 2005. Kemudian ikut dalam Pilkada Bangka Belitung pada tahun 2007. Tidak terpilih, Ahok pun maju jadi anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung periode 2009 sampai 2014, mewakili Partai Golongan Karya dan sukses duduk di Komisi 2. Lalu ia mendampingi Jokowi di Pilkada DKI, sampai akhirnya ia menggantikan Jokowi sebagai gubernur.
Di Jakarta, kebijakan demi kebijakan pun dilakukan Ahok demi menciptakan perubahan di DKI Jakarta. Ahok pun dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan tak segan menindak langsung semua penyimpangan yang terjadi di DKI Jakarta selama kepemimpinannya. Ya, meski begitu Ahok tetap punya rekam jejak kontroversi, seperti soal lahan rumah sakit sumber waras, penertiban Kalijodo, sampai kasus penistaan agama. Kalaupun Ahok batal diusung maju, Pilkada Sumatera Utara bakal tetap panas. Alasannya, PDIP masih punya opsi penantang Bobi di Pilgub, yakni Edi Rahmayadi. Sebagai petahana, Edi Rahmayadi sudah memutuskan bakal kembali ikut Pilkada Sumatera Utara. Sejauh ini, manuver Edi Rahmayadi terus menggeliat menuju Pilkada Sumatera Utara dengan mendaftar sebagai bakal calon gubernur ke-7 partai politik. Majunya Edi Rahmayadi ini menarik. Kalau kita melihat sejarah di Pilkada Sumatera Utara tahun 2018, Gerindra jadi parpol pertama yang mendeklarasikan dukungan terhadap Edi sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Tapi di Pilpres, Edi justru membelot setelah memilih mendukung pasangan Anies Muhaimin, bahkan jadi ketua pemenangan. Di sisi lain yang menarik lagi, Edi yang dulunya dicoret oleh PDIP saat pencalonannya di Pilkada Sumatera Utara tahun 2018, sekarang secara resmi mendaftar ke PDIP untuk diusung maju ke Pilkada 2024. Kemudian politik antara PDIP dan Edi juga berjalan dengan baik, sehingga tidak ada hal signifikan yang bisa membatalkan pencalonannya. Saat menjadi gubernur, Edi menilai kalau PDIP adalah salah satu partai yang ikut mengawal program-programnya. Dan juga, Edi saat ini adalah pilihan paling rasional bagi PDIP. Karena sejauh ini, belum ada kadernya di Sumatera Utara yang punya modal politik untuk diusung maju melawan Bobi Nasution. Soal rekam jejak, mantan Ketua Umum PSSI ini juga tidak cacat selama menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Jadi, Edi berpotensi mulus untuk maju kembali ke Pilkada 2024. Jika Edi Rahmayadi maju Pilkada Sumatera Utara, Musa Rajeksya alias Ijek, yang merupakan wakil gubernur yang mendampingi Edi, bakal jadi batu sandungan. Pasalnya, potensi untuk keduanya kembali berpasangan di Pilgub Sumut sudah tidak ada. Itu karena hubungan keduanya yang terus memanas sejak akhir-akhir masa jabatan. Keretakan hubungan Edi dengan Ijek juga ditunjukkan saat Edi mendeklarasikan diri untuk maju kembali pada Pilgub 2024. Saat ditanyai pasangannya, Edi tidak menyebut Ijek. Di sisi lain, Musa Rajeksya juga menyusul mendeklarasikan diri akan maju pada Pilgub 2024 mendatang. Dia juga menyatakan kesiapan jika harus berhadapan dengan Edi. Keseriusannya itu ditunjukkan dengan pilihan Ijek yang juga mengambil formulir pendaftaran di Partai Keadilan Sejahtera. Diwakili oleh anggota Partai Golkar, Ijek juga sudah mengembalikan formulir pendaftaran calon gubernur ke Gerindra Sumatera Utara. Hanya saja, jalan Ijek untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara tidak bakal mulus. Meskipun statusnya sebagai ketua DPD Partai Golkar, sekarang di Partai Golkar ada dua nama yang ditugaskan untuk maju ke Pilkada Sumatera Utara, yaitu Bobi Nasution dan dirinya. Namun, Ijek sendiri menyebut menyerahkan sepenuhnya ke DPP Partai Golkar. Tapi ada yang menarik, Bobi Nasution mengunggah foto di akun Instagramnya sedang bersalaman dengan Ijek. Apakah foto ini adalah sinyal keduanya akan berduet di Pilgub Sumatera Utara? Meski belum ada konfirmasi, banyak yang kemudian mengaitkan kalau keduanya bakal berpasangan di Pilgub Sumatera Utara. Nama yang juga bakal meramaikan bursa calon gubernur Sumatera Utara adalah Nixon Nababan. Bupati Tapanuli Utara 2 periode ini bahkan menjadi calon pertama yang mendaftar ke DPD PDIP Sumatera Utara untuk posisi Gubernur Sumatera Utara. Nixon sendiri sebagai kader PDIP siap bersaing dengan Edi untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Dan nantinya, keputusan terkait nama yang akan diusung PDIP akan diputuskan oleh Megawati Soekarno Putri. Bagaimana dengan rekam jejak Nixon? Kalau kita bicara rekam jejak, selama kepemimpinannya sebagai Bupati Tapanuli Utara 2 periode, ia sudah berhasil memajukan Tapanuli Utara
dengan sederet pembangunan yang signifikan. Mulai dari berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pertanian. Kader PDIP Perjuangan ini juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut melalui berbagai sektor, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Jadi tidak heran kalau mantan jurnalis ini pun mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan pemuda dan masyarakat untuk maju dalam Pilkada 2024 sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara.